Halo, shalom. Kami dari kelompok 10 Teologi Kitab Yoel, Hagai, Zakaria, Maleki. Kami akan mempresentasikan kitab-kitab teologi. Kami ada 5 orang, 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Anton BAS, kemudian David Samele, Timotius Dian, Meti Metaonsu, Ida Wanti, dan Samuel. Kami akan mempresentasikan kitab-kitab tersebut. Oke, kita masuk di dalam pendahuluan. Nah, nabi-nabi kecil pada abad ke-6 dan ke-5 membahas tentang pembuangan dan kepulangan bangsa Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Israel dihukum oleh Allah atas pelanggaran mereka, sehingga mengalami pembuangan di Babel. Dan pada tahun 538 sebelum Masehi, melalui Raja Koresi, Raja Persia yang berhasil mengalahkan bangsa Babel dan mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke tempat asal mereka, yaitu Yerusalem. Nah, Allah menjadikan kuat bangsa Israel dengan mengokohkan Yerusalem, memulihkan tahta kerajaan Daud, memurnikan keimaman, dan menata seperti semula cara ibadah mereka di bait suci. Maka dalam hal ini bangsa Israel akan mengakui kedaulatan Allah yang menuntun dan memelihara bangsa Israel meskipun selalu jatuh ke dalam dosa. Nah, Allah menjadikan kuat bangsa Israel dengan mengokohkan Yerusalem. Setiap rencana yang sudah dirancang Allah akan dapat terlaksana dengan baik dan sempurna jika bangsa Israel yang adalah umat pilihannya hidup taat, setia, dan mengikuti setiap perintah Allah. Namun kenyataannya bangsa Israel hidup menyimpang dari apa yang Allah rancangkan, sehingga kitab Zakaria dan Maleaki menubuatkan hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel pada masa pasca pembuangan. Orang-orang yang akan mendapat aniaya adalah setiap orang yang tidak setia kepada Allah dan bertindak menyimpang, dan orang-orang setia akan menerima janji Allah dan menduduki negeri yang berkelimpahan atas berkat Allah. David, bisa lanjutkan? Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan teologi daripada kitab nabi-nabi pada abad ke-5 dan abad ke-6. Allah dan umatnya. Pemeliharaan Allah berbicara tentang bagaimana dan sejauh mana Allah berkarya atas bangsa Israel, meskipun kalau ditelusuri ya dari pembahasan dari pembebasan di tanah Mesir, kejayaan bangsa Israel, bahkan sampai mengalami pembuangan, Allah tetap memelihara mereka. Bangsa Israel dikenal disebut sebagai bangsa yang bebal. Juga kita tahu bahwa bangsa Israel juga biasa disebut dengan bangsa yang tegar tengkuk begitu, yang selalu membuat Allah murka, namun karena kasih Allah di dalam Maleaki pasal 1 ayat 2, sehingga bangsa Israel ini selalu mendapat kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Kitab Nabi-Nabi Kecil juga membahas secara terperinci bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam dosa yang sama dan mengalami pembuangan. Nabi Zakaria, teman-teman, menjelaskan bagaimana bangsa Israel menolak setiap perintah yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi. Dalam Zakaria pasal 1 ayat 4-5, Zakaria 8 ayat 13-14 di sana dibahas. Kitab Zakaria lebih menekankan pada sifat bangsa Israel yang adalah keras dan melawan, yang membuat hal tersebut dapat menghancurkan bangsa tersebut karena kekerasan hati mereka menolak firman yang disampaikan, sehingga negeri selalu gagal menyelesaikan pembangunan bait suci, dan hal itu membuat Allah menjadi murka dan menghukum bangsa Israel di pembuangan. Kemudian dan
kepulangan daripada bangsa Israel, teman-teman, dari pembuangan seharusnya akan membuat hati mereka bersuka cita, namun sifat mereka tidak hilang, yaitu sifat melawan yang mereka miliki, sehingga daripada kepulangan mereka tetap merasakan kesedihan. Ya. Kemudian kitab Zakaria menjelaskan tentang bagaimana dia mendapat penglihatan dari Allah yang membuat bangsa Israel untuk terdorong meresponi perkataan daripada Nabi Zakaria. Nabi Maliaki membahas hadirnya zaman Persia, dan hal itu menjadi masa di mana menegangkan bagi bangsa Israel. Ketegangan yang terjadi dimulai setelah terjadinya dedikasi Bait Suci pada tahun 515 sebelum Masehi. Hagai di pasal 2 ayat 7-10 menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan kebesaran kerajaannya karena dosa-dosa bangsa Israel yang mereka perbuat. Nah, kitab Maliaki juga tidak menjelaskan secara terperinci tentang masa pembuangan bangsa Israel, namun hanya menceritakan bagaimana awal dari keberdosaan bangsa Israel terhadap Allah. Itu tercatat di dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-7. Murka Allah bukan hanya disebabkan karena bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, namun karena bangsa itu tidak sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Allah dan tidak melayani dengan tekun di hadapan Tuhan. Bangsa Israel juga gagal dalam hal memberi persembahan persepuluhan karena kemiskinan yang mereka alami, dan bahkan bangsa Israel juga rela menceraikan istri-istri mereka dan menikahi perempuan kafir hanya meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Akibat daripada itu, mereka semuanya gagal di dalam perjanjian dengan Allah. Namun walaupun jatuh dalam dosa, Allah tetap memiliki kasih karunia dan menunjukkan kasih setianya dengan mengirimkan Nabi Maliaki untuk memberitakan kabar pemulihan bagi bangsa Israel yang tegar tengkuk agar mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, kita akan membahas tentang hubungan Allah dengan umatnya. Nabi-nabi pada abad ke-6 dan ke-5 sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara Allah dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan diwajibkan untuk hidup sesuai dengan perintah Allah dan menaati hukum Allah. Melalui perintah dan hukum dan perjanjian yang dibuat antara bangsa Israel dengan Allah, itu menjadi suatu pengikat antara Allah dengan bangsa Israel. Nah, dari pembahasan hubungan Allah dengan umatnya, kitab Yoel menyimpulkan bahwa setiap apa yang dialami oleh bangsa Israel merupakan suatu teguran dari Allah, dikarenakan bangsa Israel sudah lari dari peraturan yang Tuhan inginkan sebagai umat pilihan Allah. Dan Allah juga menghendaki agar mereka yang sudah melakukan dosa untuk langsung bertobat tanpa dengan alasan apapun dan membuat sebuah perjanjian atau komitmen agar tetap menjauhi dosa dan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mematuhi setiap perintah Allah. Nah, tema utama dari kitab Yoel ini membahas tentang hari Tuhan, di mana hari Tuhan yang akan menimpa bangsa Israel jika mereka masih melakukan dosa dan tidak mau bertobat. Hari Tuhan merupakan di mana Allah berkuasa lewat kedaulatan yang dimiliki untuk menghukum bangsa Israel. Namun di sisi lain, Allah juga akan tetap memelihara mereka jika hidup taat akan hukum yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Kitab Yoel mencatat bagaimana bangsa Israel tidak mengindahkan sebuah perintah terkait pembangunan bait suci. Nah, yang mana pembangunan bait suci tersebut adalah sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun bangsa itu tidak melakukan seperti apa yang telah diperintahkan mereka sesuai dengan Hagai 1 ayat 2-11, sehingga membuat Nabi Hagai marah dan memberi sebuah ancaman terhadap bangsa Israel. Terkait dengan hal ini, Allah memberikan
suatu motivasi kepada bangsa Israel agar mereka menyelesaikan pembangunan bait suci tersebut. Dan terlepas dari semua, Allah berjanji akan senantiasa terus turut serta menuntun dan mendorong dan menopang bangsa Israel untuk tetap melakukan pembangunan bait suci. Dan ketiga, kita melihat di kitab Zakaria menjelaskan bahwa Allah menuntut supaya mereka yang masih hidup di dalam pembuangan untuk tetap kembali pulang ke Yerusalem dan membangun pembangunan bait Allah. Allah sangat memandang berharga umat pilihannya sehingga atas keberhargaan bangsa Israel yang tidak dapat ditukar dengan apapun sesuai dengan Zakaria 8 dan terkait beberapa prinsip perjanjian yang telah Allah buat dengan bangsa Israel yang mana yang taat dapat mendatangkan berkat dan sebaliknya jika bangsa Israel yang tidak taat maka itu akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Hal itu tentunya berlaku bagi bangsa Israel di pasca pembuangan, yaitu di generasi baru bangsa Israel. Nah, kita Meleakhi menjelaskan di mana bangsa Israel yang hidup di zaman Nabi Meleakhi berada di bawah hukuman Allah. Ada di Meleakhi 2 karena dosa pelanggaran yang diperbuat oleh bangsa Israel, karena ketidaksetiaan mereka terhadap Allah, seperti dosa dalam mengabaikan persembahan perpuluhan, dosa perceraian, dan banyak hal yang membuat Allah murka sampai menghukum bangsa Israel. Allah memberikan sebuah pemaparan terkait tentang bagaimana Allah yang setia serta memelihara mereka sehingga Allah menuntut mereka menjadi umat yang setia seperti Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ian, bisa lanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya rencana Allah tentang masa depan umatnya. Nah, setelah kejatuhan dan kembali daripada pembuangan, para nabi-nabi di zaman itu memiliki pandangan kepada keadaan yang akan datang. Semua orang yang dari pembuangan mulai menduduki kembali tanah milik mereka yang adalah asal mereka sebelum dibawa kepada pembuangan. Dan mereka melakukan penyucian atas tanah Yerusalem agar Allah dapat berkuasa dan memerintah di bumi. Nah, di sini ada 4 pandangan dari kitab Yoel, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Pertama kita akan membahas menurut pandangan dalam kitab Yoel. Oke, jadi di kitab Yoel ini menceritakan tentang janji Allah dengan hadirnya roh Allah bagi umat yang benar-benar mencari Allah. Namun, dengan kehadiran roh Allah, ini membuat bangsa Israel yang setia mencari Tuhan akan mengalami roh pemulihan. Nah, roh Allah ini menjadi sebuah bentuk tanda bahwa Allah turut hadir dan berkarya serta menggenapi janji pemulihan bagi bangsa Israel. Namun Allah juga tetap memberi hukuman bagi bangsa-bangsa yang turut serta melakukan penindasan terhadap bangsa Israel. Kita bisa lihat di Yoel pasal 19 sampai ke 27. Nah, di dalam kitab Yoel juga terdapat tindakan perhatian daripada nabi-nabi di zaman ini yang menjadi sorotannya adalah reformasi moralitas masyarakat Israel setelah mengalami pembuangan. Namun penekanan ini pada dasarnya memang tidaklah secara konkret dibahas dalam kitab Yoel. Namun penekanannya mengarah kepada moralitas bangsa Israel. Kalau menurut pandangan dari kitab Nabi Hagai ini memberikan fokus terhadap perencanaan pembangunan bait suci. Namun terhenti karena kurang serius dan adanya pertentangan di antara orang-orang yang kembali dari pembuangan. Hagai memberikan keterangan bahwa ia memprediksi akan terjadi dari berkat-berkat yang akan menjadi bagian bait suci, serta kemuliaan Tuhan akan melewati daripada bait Salomo. Ada di Hagai pasal 2 ayat 7-9. Nah, kitab Hagai ini menekankan pada rencana pemulihan Allah atas bangsa Israel dan menekankan agar mereka tidak bersikap acuh tak acuh atas pembangunan bait suci. Allah menginginkan agar bangsa Israel menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan dengan mentaati perintah Tuhan termasuk membangun kembali bait suci sebagai tanda kehadiran, berkat, dan perlindungan Allah. Untuk memenuhi janji yang di masa lalu, Nabi Hagai meyakinkan umat Israel bahwa mereka adalah ahli waris perjanjian yang baru yang berpusat pada Daud. Selanjutnya kitab Zakaria.
Kitab ini dalam pemulihan berbicara tentang zaman baru, di mana adanya penggenapan atas janji-janji, dan Zakaria juga menunjuk tanda-tanda akan datangnya zaman baru dari Bait Suci, Yosua, dan melihat Zerubabel. Dalam menantikan kedatangan zaman baru, Nabi Zakaria menekankan agar bangsa Israel tidak murtad dan mengalami penderitaan kembali. Sebaliknya, Nabi Zakaria juga menggambarkan kabar sukacita bahwa kehadiran Allah adalah sebagai pahlawan perang dan sebagai janji penggenapan bagi bangsa Israel. Penglihatan Zakaria ini tentang akhir zaman mencapai klimaks dengan penegakan atau pengokohan pemerintahan Allah dari ibu kotanya, yaitu Yerusalem. Dan yang terakhir, Kitab Maleaki berbicara bahwa Allah penuh dengan belas kasihan kepada bangsa Israel yang membawa mereka pulang dari pembuangan ke tanah Yerusalem. Nabi Maleaki sangat menentang generasi baru yang hidupnya penuh dengan dosa, di mana mereka hidup tidak setia dan tidak menghormati Allah, serta tidak adanya keadilan. Karena kejahatan generasi baru yang semakin merajalela, menyebabkan pengharapan akan datangnya pemerintahan yang baru yang menekankan pada keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kasih sangat diharapkan oleh Nabi Maleaki. Untuk itu, Kitab Maleaki berbicara masa yang akan datang di mana adanya pengharapan yang lebih baik bagi generasi umat Israel. Oke, selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah Allah dan bangsa-bangsa. Nah, di sini teman-teman, semua nabi yang berada di zaman ke-6 dan ke-5 ini selalu menyampaikan tentang penghukuman Allah segera terjadi. Nah, di nabi ini juga, mereka juga selalu memberitakan tentang bahwa akan adanya hari Tuhan. Jadi dalam pandangan Kitab Maleaki juga, dia sedikit menyinggung nubuat-nubuat dari Nabi Obadya, Yoel, dan juga Zakaria yang mengarah kepada hukuman yang akan terlaksana yang datang daripada Tuhan. Nah, jadi setiap kitab memberikan penjelasan bahwa semuanya cocok untuk menerima hukuman yang akan datang. Dan perlu juga diperhatikan teman-teman, bahwa setiap pesan dari semua nabi ini tidaklah mengandung penolakan. Tetapi menurut nabi-nabi ini adalah seluruh bangsa pada akhirnya akan mendapat identitas sebagai warga negara kerajaan Allah yang secara universal. Dalam pandangan Yoel dan Zakaria juga, nabi ini juga memberi penjelasan lebih dalam mengenai sifat secara luas daripada hukuman yang dari Allah segera tiba. Nah, Nabi Yoel juga menubuatkan kehancuran terhadap pasukan bangsa-bangsa lain, yaitu seperti bangsa Edom dan Mesir, adalah wadah Allah memberikan penghukuman atas bangsa Israel, teman-teman. Dan dalam Zakaria juga, mereka memberikan keterangan bahwa adanya pusat pertempuran yang nyata, yang dimana Allah menghukum bangsa-bangsa di luar umatnya melalui tulah yang dahsyat. Bisa kita lihat dalam Zakaria 14 ayat ke-12 sampai 15. Dan dimana juga seluruh bangsa yang telah menindas dan yang menjara Israel akan mendapatkan perlakuan yang setimpal atau secara adil daripada Allah sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel. Dan juga dapat kita lihat dalam Yoel 3 ayat ke-6, dan hari Tuhan akan menimpa setiap bangsa-bangsa yang sudah jahat kepada bangsa Israel. Nah, maka dari itu mereka mendapatkan suatu hari kemalangan, kebinasaan, kesusahan, dan hari sial atau malapetaka, teman-teman. Di sana keterangannya maka hari Tuhan segera menimpa mereka secara dahsyat. Nah, Nabi Yoel dan juga Zakaria ini juga, mereka juga mengibaratkan hari Tuhan itu lebih kepada istilah yang sesuai di dunia ini. Dunia akan menjadi pahlawan yang besar. Dapat kita lihat dalam Yoel 3 ayat yang 26 dan Zakaria 9 ayat 14. Yang dimana bersama dengan kegelapan, gempa bumi, dan fenomena lainnya. Dan ketika telah Tuhan menaklukkan semuanya, bangsa yang di luar Israel itu, setelah penaklukan itu, Allah menghancurkan juga sistem pemerintahan dunia, teman-teman.
Nah, Allah menghukum bangsa Asyur juga bangsa Mesir dengan cara disingkirkan. Nah, jadi lewat kejadian gempa bumi, Allah menjungkir balikan kerajaan serta raja-raja juga dan semua pasukan yang berasal dari dunia. Dapat kita lihat dalam Hagai 2 ayat ke-6 serta Hagai 21 sampai 22. Karena Tuhan menjungkir balikannya karena demi kedudukan bagi pemerintahan Allah yang universal. Setelah semua bangsa yang di luar Israel yang telah menentang Allah dikalahkan beserta dengan raja, pasukan dan pemerintahan mereka, maka Allah terkenal sebagai nama yang megah di seluruh dunia, teman-teman. Dapat kita lihat dalam Maliaki 1 ayat 11. Seluruh bangsa akan mengakui bahwa dia adalah raja yang sesungguhnya bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Semua bangsa akan datang kepadanya demi persembahan. Dalam Hagai 2 ayat 7 sampai 8. Nah, jadi bangsa-bangsa yang tidak mau menerima kedaulatan Allah atas kehidupan, Zakaria mengatakan bahwa bangsa itu akan mendapat penderitaan sangat berat, teman-teman. Boleh next selanjutnya? Ya, baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam konsep kerajaan Allah. Di kitab Yoel disebut tentang kitab Pentakosta. Kemudian dia juga berbuat tentang hari Tuhan atau penghukuman. Penghukuman yang dimaksud di sini adalah pada bangsa Israel sebagai umatnya dan bangsa-bangsa yang menghukum bangsa Israel seperti bangsa Edom, bangsa Kanaan, dan bangsa Babel. Jadi tidak hanya bangsa Israel saja, tapi bangsa-bangsa yang di luar Israel juga. Kemudian di dalam kitab Hagai, teman-teman, kitab ini itu lebih mengarah kepada nubuatan tentang di mana bangsa Israel yang menyembah berhala dan keadilan sosial. Upetinya terlalu besar ke rakyat. Nah, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dan juga dibahas di dalam kitab Hagai itu adalah pembangunan bait suci. Selanjutnya di dalam kitab Zakaria, kitab ini itu berbicara tentang kerajaan dan juga iman, diwakili oleh Yerobabel dan Yosua. Dia bernubuat bahwa bangsa Israel akan masuk ke dalam pemulihan. Bangsa ini di dalam kitab Maliaki itu membahas tentang keimamatan bangsa Israel sebagai umat Tuhan, tidak memberikan persepuluhan ke rumah Tuhan, dan imamat melakukan atau Imam Lewi melakukan kawin campur atau berbeda agama di zaman sekarang, kalau kita di zaman sekarang dengan orang lain begitu ya, di luar orang Israel. Maka di dalam Maliaki ini juga yang melakukan penyembahan berhala. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik teman-teman, sini saya akan membahas tentang isu-isu terkini. Yang pertama itu adalah perkawinan campuran atau sekarang lebih banyak dikenal yaitu perkawinan beda agama. Yaitu di mana ada seorang pasangan pemuda yang berada di Semarang, yang dimana wanita ini adalah agama Islam dan pria ini adalah agamanya Katolik. Mereka viral semenjak akhir-akhir ini karena mereka melakukan perkawinan di dua agama, yang dimana mereka melakukan akad nikah secara resmi di KUA atau di agama Islam, dan mereka juga menikah di gereja Katolik, yang dimana mereka diberkati secara sah di mata agama. Dan jika teman-teman juga mengingat,
yang kemarin sempat viral juga, yang dimana ada staf kepresidenan, yang dimana si wanita ini juga beragama Kristen dan prianya beragama Islam. Itu sempat juga booming, yang dimana mereka juga melakukan perkawinan beda agama. Nah, isu yang kedua ini teman-teman yaitu mengenai tentang berhala, yang dimana ponsel yang mengubah umat Kristen, jika kita baca dari artikel ini teman-teman. Karena kita sebagai manusia juga ya, tidak bisa jauh dari handphone ya. Jadi setelah kita baca artikel ini, di mana ada seorang pastor yang menentang bahwa tidak boleh membawa HP ke dalam gereja itu, karena dia melarang keras, karena si pembawa HP ini sangat tersinggung karena dia juga mengatakan bahwa Alkitab juga ada juga di dalam, tetapi pastor ini menentang keras karena menurut saya Alkitab adalah Alkitab ya tetap Alkitab, tidak ada Alkitab di HP. Nah, jadi dia menentang karena dia kayak pastor ini kayak dapat mengubah gitu loh. Jadi sangat pemalas itu jadi membawa Alkitab. Jadi begitulah teman-teman isu masa kini teman-teman. Boleh dilanjutkan? Kita masuk di bagian refleksi. Yang pertama itu menyembah berhala. Nah, penyembahan berhala ini masih terjadi atau masih ada sampai hari ini, tetapi dalam bentuk lain. Contohnya bisa saya dengan alat-alat atau barang yang mereka punya. Misalnya kayak kasus yang sebelumnya atau isu-isu yang sebelumnya, misalnya handphone mereka bisa jadikan sebagai berhala. Yang kedua itu setia kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar setia kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang mungkin memuaskan kehidupan kita atau keinginan kita. Yang ketiga itu sabar dalam penderitaan. Nah, kita percaya bahwa setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan, sehingga dalam penderitaan Tuhan juga menguji kesabaran kita sebagai umat percaya kepada Tuhan. Yang keempat yaitu selalu ingat penghukuman itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, dari kelompok kami mengumpulkan pertanyaan yang pertama, apakah seorang gembala berhak menjalankan bisnis pribadi? Yang kedua, mengapa Allah masih memelihara bangsa Israel meskipun selalu jatuh di dalam dosa? Oke, baik. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapatkan, kami mendapat 4 poin, yaitu keempat nabi tersebut berbicara tentang pasca pembuangan. Yang kedua, bahwa semua nabi-nabi menyampaikan pesan Allah. Yang ketiga, tentang kerajaan Allah sudah disampaikan para nabi melalui nubuatan-nubuatan. Dan yang terakhir, Allah berbicara melalui kehidupan beracara melalui kehidupan bangsa Israel yang menyembah berhala. Kemudian kawin campur, keadaan sosial, hukum adat, atau iman. Sekian presentasi kelompok kami, Tuhan Yesus memberkati.